Mari kita bahas Indonesia. Negara kepulauan ini jago dalam geopolitik. 2 hari setelah menjamu Perdana Menteri China, negara ini menyambut Presiden Prancis. Jakarta menolak untuk memihak dalam pertempuran yang lebih besar dan mendapatkan kesepakatan senjata terbaik. Bisakah Indonesia bermain melawan China dan Prancis? Apa yang membuat Jakarta menjadi klien senjata terpanas Indo-Pasifik? Dan apakah beberapa negara melihat China secara berbeda dari Barat? Saya Nanya Data dan ini Grace Home. Mantan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin pernah berkata, "Apa yang terjadi di Indonesia penting bagi kawasan dan dunia." Bagi banyak orang, pernyataan ini tidak memiliki bobot apapun saat itu. Namun, saat Indo-Pasifik semakin menjadi berita utama, dunia mulai menyadari betapa pentingnya lokasi Indonesia. Indonesia terletak di persimpangan penting di Indo-Asia. Indonesia menghubungkan Asia dengan Pasifik yang luas, membentang di antara dua samudra dan beberapa jaringan listrik. Sekilas, geografinya yang tersebar memberikan ilusi negara yang terpecah-pecah. Namun, jika dilihat lebih dekat, Indonesia adalah negara terbesar ke-14 di dunia. Membentang dari Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina hingga Papua Nugini. Wilayah yang luas ini menempatkan Indonesia di beberapa jalur laut paling penting di dunia, termasuk Selat Malaka, titik rawan perdagangan global. Dan Jakarta kini mulai menyadari nilai strategisnya sendiri. Doktrin maritim baru tengah dijalankan, memodernisasi angkatan lautnya, dan membentuk kembali postur regionalnya. Sejak akhir tahun 2000-an, Indonesia telah memilih jalur yang penuh perhitungan, diplomasi yang hati-hati, dan ambiguitas strategis. Hal ini membantu Indonesia tetap menjadi sorotan semua orang tanpa memihak. Dan hal ini terlihat jelas minggu ini. Perdana Menteri Tiongkok Liang mendarat di Jakarta pada hari Minggu. Ini terjadi setelah Menteri Luar Negeri Indonesia mengunjungi Beijing hanya 4 hari sebelumnya. Diplomasi ulang-alik tersebut menunjukkan prioritas yang telah diberikan kedua negara satu sama lain. Kedua negara merayakan ulang tahun ke-75 hubungan diplomatik. Namun, pertemuan ini lebih banyak membahas masa depan daripada masa lalu. November lalu selama kunjungan Anda ke Tiongkok, kedua kepala negara kita mencapai konsensus penting tentang pembangunan komunitas Tiongkok Indonesia dengan masa depan bersama dengan pengaruh regional dan global. Hal ini telah membawa hubungan antara kedua negara ke puncak sejarah baru dan membuka prospek yang luas bagi kerja sama bilateral kita. Inti pembicaraan dimulai dengan mengakui situasi internasional yang tidak menentu saat ini. Beijing telah mendesak Jakarta untuk bersatu dan bekerja sama lebih erat di tengah pesan-pesan yang tidak menentu dari Barat. Kemudian ada pembicaraan tentang bisnis langsung. Proyek-proyek seperti kereta api cepat Jakarta-Bandung diangkat. Ini adalah kereta api cepat pertama di Asia Tenggara. Kereta api ini dibangun bekerja sama dengan China di bawah inisiatif Sabuk dan Jalan dan telah memangkas waktu perjalanan antara Jakarta dan Bandung dari lebih dari 3 jam menjadi hanya 40 menit. Ini adalah strategi infrastruktur klasik yang digunakan China untuk memperluas pengaruhnya. Kedua belah pihak juga sepakat untuk memperluas kerjasama dalam ekonomi digital. Bank Rakyat China dan Bank Indonesia akan mempromosikan penyelesaian transaksi bilateral dalam mata uang lokal. Dan laporan terpenting datang setelah Perdana Menteri China tiba di rumah. Indonesia dilaporkan sedang bersiap untuk memperoleh 42 jet tempur multirole Chengdu J-10 bekas dari China. Menurut intelijen daring, rincian kontrak masih dalam tahap finalisasi, tetapi tampaknya sudah pada tahap lanjut. Dikatakan pula bahwa Beijing menawarkan persyaratan pembiayaan yang sangat menarik. Suka atau tidak, status jet tempur bermesin tunggal J-10 milik China telah berubah secara radikal setelah Pakistan menggunakannya dalam konfrontasi dengan India pada bulan Mei. Hal ini sendiri memiliki konsekuensi bagi kawasan tersebut dan mimpi yang menjadi kenyataan bagi Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang telah mencoba untuk melakukan diversifikasi pasokan pertahanan. Dan berbicara tentang diversifikasi, Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mendarat di Jakarta. Indonesia adalah klien senjata terbesar Prancis di Asia Tenggara dan telah memesan 42 jet Rafale Prancis.
Kami mendapat laporan bahwa salah satu agenda Mako di Jakarta adalah untuk menyelesaikan pesanan baru untuk jet Rafale yang dibuat oleh Salt dan mengamankan penjualan 2 kapal selam Scorpion oleh kelompok Angkatan Laut Prancis. Kami sangat senang berada di sini di Amerika Serikat. Saya berterima kasih kepada Menteri Jepang yang telah hadir bersama saudara saya Presiden Abe. Dia adalah teman baik saya dan hubungan dengan negara Anda sangat strategis dan bersahabat. Presiden MRO disambut oleh tuan rumah Praovo di negara penghasil nikel terbesar di dunia dan juga memiliki cadangan logam terbesar yang diketahui. Jadi, ada sesuatu yang diinginkan kedua belah pihak. Indonesia tengah berbelanja di berbagai negara yang bersaing. Ada pembicaraan tentang jet tempur J-10 buatan China, lebih banyak jet tempur Rafale buatan Prancis yang akan datang, dan laporan tentang Jakarta yang melanjutkan negosiasi untuk mendapatkan jet tempur Sukhoi 35 buatan Rusia. Dan ini semua di samping jet tempur F-16 buatan Amerika dan pesawat tempur kedirgantaraan buatan Inggris yang sudah ada di gudang senjatanya. Indonesia secara historis telah mempertahankan armada tempur penerbangan yang beragam. Namun, ini adalah level berikutnya dalam iklim saat ini. Sementara negara-negara besar menarik garis merah dan membentuk blok, Jakarta menarik kesepakatan. Dan dari Paris hingga Beijing, Jakarta memastikan tidak ada pintu yang tertutup sepenuhnya dan tidak ada ketergantungan yang terlalu dalam. Di kawasan tempat garis pertempuran masa depan ditarik secara diam-diam, Indonesia memilih pengaruh daripada kesetiaan. Dan ini mungkin saja posisi paling cerdas di papan catur Indo-Pasifik saat ini. Saya nanya data dan Anda telah menonton Gone. Demi kebaikan bangsa kita, mari bekerja sama dan mari kita benar-benar membuat Amerika hebat lagi. Berita tercepat yang diminta PM mengatakan bahwa kita harus berbicara dengan Putin dan Zelensky. Pembuat berita terbesar, hubungan dengan India mungkin merupakan hubungan bilateral terpenting yang akan dimiliki AS selama sisa abad ini. Ibu kota memberikan hasil pemilu yang cukup baik hari ini. Analisis ahli. Pertanyaan jutaan dolar hari ini adalah bagaimana menghentikan tarian kematian ini. Laporan lapangan. Saya berdiri di persimpangan Kuma. Di belakang saya ada lebih dari 100 kartu masuk. Wawancara bentuk panjang. Politik eksklusif juga tercermin dalam kasus Manipur. Anda tidak berbatasan karena ini adalah negara kecil. Selami isu-isu hangat. Sering dikatakan bahwa DRC bisa menjadi negara terkaya di seluruh dunia. Itu karena apa yang ada di bawahnya. Mengapa tepatnya AS menggulingkan para pengocok di pemerintahan kita? Video HD. Kami tidak hanya menyampaikan berita, kami menguraikannya.